got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys, I'm the guap with it. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan memaparkan atau mempresentasikan materi kami yang berjudul Nasik dan Mansukh, di mana pada materi ini kami akan menjelaskan 3 bagian, yaitu pertama, pengertian nasik dan mansukh dan pendapat para ulama, yang kedua, macam-macam dari nasik dan mansukh, dan manfaat daripada mempelajari nasik dan mansukh. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membawakan materi pertama, yaitu pengertian nasik dan mansukh. Nasik dan mansukh merupakan istilah penting dalam ilmu tafsir dan usul fikih. Nasik secara bahasa berarti yang menghapus atau mengganti, sementara mansukh berarti yang dihapus atau yang diganti. Dalam konteks syariat Islam, nasik adalah hukum baru yang diturunkan Allah untuk menggantikan hukum sebelumnya. Sedangkan mansukh adalah hukum lama yang dihapus atau tidak lagi diberlakukan karena adanya hukum baru tersebut. Konsep ini terjadi karena Al-Quran diturunkan secara bertahap dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun. Selama waktu tersebut, kondisi sosial, budaya, dan spiritual umat Islam berkembang. Maka Allah menurunkan beberapa hukum secara bertahap agar sesuai dengan kemampuan umat Islam menerapkannya. Ketika suatu hukum sudah tidak relevan lagi atau saat umat telah siap menerima hukum yang lebih tegas, Allah menurunkan hukum baru yang menggantikan hukum sebelumnya. Disinilah terjadinya proses nasik dan mansukh. Misalnya dalam persoalan minuman keras seperti khamar, pada awalnya tidak langsung diharamkan. Allah mula-mula menurunkan ayat yang menyebutkan bahwa ada manfaat dan mudarat dalam khamar, namun mudaratnya lebih besar. Setelah itu, ketika umat telah siap, turunlah ayat secara tegas melarang khamar. Maka ayat sebelumnya dianggap mansukh dan hukum terakhir menjadi nasik. Para ulama sepakat bahwa nasik dan mansukh benar-benar terjadi dalam syariat Islam, meskipun mereka berbeda pendapat dalam jumlah dan jenis ayat yang termasuk dalam kategori ini. Ilmu tentang nasik dan mansukh sangat penting dipelajari agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dan hadis. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian nasik dan mansukh menurut pendapat ulama. Jadi menurut ulama yang pertama yaitu menurut Imam Asy-Syafi'i. Menurut Imam Asy-Syafi'i, beliau mengakui adanya nasik dan mansukh dalam Al-Quran dan hadis. Ia menekankan pentingnya mengetahui nasik untuk memahami hukum Islam dengan benar. Selanjutnya yaitu menurut Imam Abu Ja'far. Menurut beliau, dalam kitabnya An-Nasik dan Mansukh, beliau menyusun ayat-ayat yang termasuk kategori nasik mansukh dan menjelaskan sebab-sebabnya. Selanjutnya menurut Imam Ibnu Hazm. Menurut beliau menerima konsep nasik, namun sangat selektif dalam menetapkan suatu ayat sebagai mansukh. Ia menolak penghapusan ayat kecuali dengan dalil yang sangat kuat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan untuk pemateri kedua. Nah, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan macam-macam nasik dan mansukh. Pertama yaitu nasak al-hukmi duna al-tilawah, di mana hukumnya dihapus tetapi ayatnya tetap dibaca. Maksudnya yaitu ayatnya masih terdapat di dalam mushaf akan tetap dibaca dalam keadaan sholat atau tilawah, tetapi hukum yang terkandung dalam ayat tersebut sudah tidak berlaku lagi. Nah, tujuannya yaitu untuk menunjukkan bahwa ayat
tersebut pernah berlaku namun kemudian diganti karena alasan tertentu seperti perubahan kondisi umat Islam. Contohnya yaitu tentang ayat tentang wasiat, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 180 dulunya berlaku, tetapi kemudian diganti dengan ayat warisan yang lebih rinci, di mana Quran ayat tersebut yaitu Quran surah An-Nisa ayat 11 sampai ayat 12. Kedua yaitu nasak al-tilawah duna al-hum, di mana ayatnya dihapus tetapi hukumnya masih berlaku. Maksudnya yaitu ayatnya sudah tidak ada lagi di dalam mushaf Al-Quran, tetapi hukum yang terkandung oleh ayat tersebut masih berlaku dan bahkan diamalkan. Nah, tujuan tersebut menunjukkan bahwa hukum ini bisa tetap berlaku meskipun ayatnya tidak lagi dibaca, dan ini menjadi pelajaran penting dalam ilmu Al-Quran dan dalam ilmu hadis dan fikih. Contohnya yaitu tentang hukum rajam bagi penzina, mushan atau yang sudah menikah. Nah, hukum tersebut tidak tertulis di dalam mushaf, tapi hukumnya tetap berlaku menurut hadis yang sahih. Yang keempat yaitu nasak dengan ayat yang lain. Maksudnya yaitu ada ayat baru yang mengganti hukum ayat sebelumnya. Biasanya ini terjadi secara bertahap sesuai dengan kondisi umat Islam pada saat itu. Tujuannya yaitu untuk memudahkan umat Islam dalam menerima hukum syariat secara bertahap agar tidak merasa terbebani. Nah, contohnya itu awalnya orang yang berat berpuasa boleh berbayar fitrah saja, dan ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184, lalu diganti dengan kewajiban puasa bagi semua yang mampu, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Mungkin itu saya dapat disampaikan. Selanjutnya, saya selaku pemateri ketiga akan menjelaskan manfaat daripada mempelajari nasikh dan mansukh. Beberapa manfaat mempelajari nasikh dan mansukh dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, mengetahui hukum yang berlaku. Ilmu nasikh mansukh membantu mengetahui ayat mana yang masih berlaku hukumnya dan ayat mana yang telah dihapus atau tidak lagi diamalkan. Yang kedua, membantu dalam tafsir Al-Quran. Menjadi panduan penting dalam menafsirkan Al-Quran agar tidak keliru memahami ayat-ayat yang sudah tidak berlaku hukumnya. Yang ketiga, mendalami ilmu fikih. Banyak hukum-hukum fikih bersumber dari Al-Quran. Nah, dengan memahami nasikh dan mansukh, kita bisa mengetahui perkembangan hukum Islam, dasar Islam, dan dasar hukumnya yang benar. Yang keempat, membuktikan hikmah dan kebijaksanaan Allah. Perubahan hukum melalui nasikh mansukh menunjukkan bahwa Allah menurunkan hukum secara bertahap sesuai keadaan umat yang mencerminkan rahmat dan kebijaksanaannya. Yang kelima, menghindari kekeliruan dalam mengamalkan ayat. Tanpa ilmu ini, seseorang bisa mengamalkan ayat yang sudah dihapus hukumnya, yang tentu saja menimbulkan kesalahan dalam beragama. Yang keenam, menjadi bekal bagi pelajar ilmu agama. Ilmu ini sangat penting untuk dipelajari oleh para penuntut ilmu, khususnya dalam bidang tafsir, hadis, dan fikih. Dan yang ketujuh, menguatkan keimanan terhadap Al-Quran. Mengetahui adanya nasikh mansukh membuat kita semakin yakin bahwa Al-Quran adalah kitab yang sempurna, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan umat manusia sepanjang masa. Nah, itulah tadi beberapa manfaat daripada mempelajari nasikh dan mansukh. Nah, itulah tadi hasil pemaparan dari materi kami, dan dapat disimpulkan bahwa nasikh dan mansukh merupakan bagian penting dalam ilmu tafsir dan usul fikih yang menjelaskan tentang adanya perubahan atau penghapusan hukum dalam ayat Al-Quran oleh ayat lain yang datang setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam diturunkan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kondisi umat Islam saat itu. Nasikh adalah ayat atau hukum yang menggantikan, sedangkan mansukh adalah yang digantikan atau dihapus. Macam-macamnya yaitu
Pertama, penghapusan hukum tanpa menghapus ayat. Yang kedua, penghapusan ayat namun hukumnya masih berlaku. Yang ketiga, penghapusan keduanya, serta penggantian hukum dengan ayat baru. Nah, mempelajari nasik dan mansukh ini sangatlah penting. Kenapa? Karena dapat membantu memahami ayat-ayat Al-Quran dengan benar, mengetahui hukum yang masih berlaku, mendalami ilmu fikih, serta menghindari kekeliruan dalam pengamalan ajaran Islam. Selain itu, ilmu ini memperlihatkan rahmat dan kebijaksanaan Allah dalam menurunkan hukum secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan umat manusia. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.